Bab 367, Raja Iblis Kemarahan 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Cek, cek. Charmaine perlahan melenturkan jari-jarinya. Tidak ada ketidaknyamanan yang terlihat ketika dia menggerakkan persendiannya. Setelah mengepalkan dan melepaskan tinjunya beberapa kali, dia tiba-tiba mengulurkan tinjunya tanpa bergerak satu langkah pun. Wah! Rambut dan janggut Gondor tertiup angin ke belakang saat kepalan tangan tiba-tiba terbang melewati wajahnya. Terlalu terkejut bahkan untuk bereaksi dengan tepat, Gondor jatuh begitu saja di tempat. Luar biasa, gumam Charmaine dengan suara pelan. Mengingat Charmaine yang biasa, ini adalah reaksi yang sangat tenang dan tenang yang datang darinya. Bagaimanapun, ini bukan tantangan biasa tetapi tantangan yang dibuat dari kulit dan sisik naga. Selain itu, naga itu adalah Raizakia, satu-satunya naga dalam sejarah benua yang disebut naga iblis. Bahkan pewarnaan gauntlet itu tidak biasa, rona hitam yang sepertinya menarik jiwamu. Ada banyak elemen pada tantangan yang sepertinya akan menyebabkan Charmaine sangat bersemangat, tetapi mata Charmaine sebenarnya sangat tenang. Jika dia menerima tantangan ini selama waktu biasa, Charmaine pasti akan melompat dari perahu ke perahu, memamerkan senjata barunya. Namun, saat ini, dia tidak memiliki kemewahan pikiran untuk melakukan hal seperti itu. Charmaine hanya berdiri di tempatnya, diam-diam mengkonfirmasi kinerja tantangan itu. Apakah kamu menyesal? Charmaine bertanya dengan linglung saat tangan kirinya dilalap api putih bersih. Gondor, yang sibuk meluruskan rambut dan janggutnya, berkedip kaget mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu. Gahaha, Gondor tertawa saat dia menjatuhkan diri ke kursi. Dia menggaruk dagunya beberapa kali dan kemudian menyalakan pipa merokok yang telah dia letakkan di sampingnya sebelumnya. Yah, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak menyesal sama sekali, Gondor mengakui sambil batuk. Ahem, sesuatu seperti penyesalan. Sumur, bukankah itu berlaku untuk semua orang? Bagaimanapun, kami datang ke sini untuk menangkap Dark Elf, bukan Raja Iblis. Peri gelap dan Raja Iblis. Ada perbedaan besar antara kedua hal itu. Suara Gondor ragu-ragu seolah-olah sulit untuk menuangkan pikiran yang mengalir di kepalanya ke dalam kata-kata. Alasannya sederhana. Dia ketakutan. Dia takut dengan pikiran melawan Raja Iblis. Meskipun, saat kalian semua bertarung, aku mungkin hanya akan bersembunyi di bengkel ini, Gondor mengaku dengan enggan. Huff. Atau mungkin kamu membutuhkan orang tua sepertiku untuk keluar dan mengambil beberapa ayunan kapaku. Dia bertanya seolah-olah dalam renungan. Tidak perlu untuk itu, Charmaine meyakinkannya. Karena Lady Sienna dan Saint Christina telah menyiapkan tempat berlindung bagi non-kombatan dan yang terluka, seorang lelaki tua sepertimu seharusnya bersembunyi di sana dengan aman. Bahkan, itu hanya membuatnya lebih menakutkan, kata Gondor sambil tertawa sambil meletakkan pipa merokoknya. Lagi pula, bukankah itu berarti, dalam pertempuran ini, aku bahkan tidak akan bisa memegang hidupku sendiri tepat di tanganku sendiri. Jika kamu berhasil membunuh Raja Iblis, aku akan selamat, dan jika kamu gagal membunuh Raja Iblis, aku mati. Sejujurnya, itulah yang paling saya takuti, aku Gondor. Alih-alih membalas itu, Charmaine hanya dengan tenang menatap mata Gondor. Dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, Gondor menggelengkan kepalanya dan berkata, Ahem, tentu saja, itu juga pasti menakutkan bagi kalian yang harus benar-benar melawan Raja Iblis, tapi bagiku. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya menyesal. Sumur. Sekarang hal-hal telah sampai pada titik ini, itu hanya akan memalukan bagi saya untuk menyesali pilihan saya dan mengatakan sesuatu seperti, saya seharusnya tidak datang ke sini. Yah, aku akui bahwa kepalaku agak berantakan dengan segala macam pikiran yang beterbangan. Sebagian hanya mengkhawatirkan masa depan saya sendiri. Dan bagian lainnya mengkhawatirkan sesama kurcaci yang diculik oleh Iris, gumam Gondor dengan suara muram. Jika Iris menjadi Raja Iblis, apa yang bisa terjadi pada bawahan di bawah komandonya? Apakah para Dark Elf masih Dark Elf? Apakah bajak laut masih bajak laut? Bagaimana dengan para kurcaci yang telah diperlakukan seperti budak? Apakah mereka masih akan menjadi kurcaci? Charmaine bertanya-tanya sejenak apakah dia harus mengatakan sesuatu seperti, tidak akan terjadi apa-apa, atau, mereka akan baik-baik saja, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Dia tidak bisa membuat tebakan percaya diri tentang keadaan kurcaci yang diculik saat ini. Kami akan memastikan bahwa Anda dapat kembali dengan selamat, Pak Tua, Charmaine berjanji dengan suara pelan. Apa yang bisa ditanggung Charmaine dengan kedua tangannya sendiri adalah melindungi non-kombatan dan melawan Raja Iblis. Charmaine menurunkan tangannya yang berpakaian sarung tangan dan menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah Gondor. Ada banyak hal yang ingin dia lindungi, terutama murid-murid mudanya, Ciel dan Dezra. Lagi pula, bukankah pertempuran yang akan datang terlalu berbahaya bagi orang-orang muda dengan masa depan cerah di depan mereka? Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua selama pertempuran ini, bahu Charmaine bergetar hanya karena membayangkannya. Tidak mungkin, terdengar jawaban yang diharapkan. Kamu ingin aku bersembunyi di tempat penampungan. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu jauh? Ciel sangat tercengang sehingga dia tertawa marah.
Pikirkan baik-baik, Eugene. Jika Anda memberi peringkat ribuan orang yang saat ini bersiap untuk bertarung melawan Raja Iblis dalam urutan keterampilan, menurut Anda di mana saya akan berada? Ciel menuntut. Alih-alih menjawab, Eugene hanya menatap Ciel. Di sampingnya, Dezra gelisah-gelisah saat dia terus melirik antara Eugene dan Ciel. Ciel menjawab pertanyaannya sendiri, paling tidak, aku akan berada di 20 teratas, kan? Ciel tidak salah. Dia saat ini memegang tempat ketujuh dalam peringkat turnamen Simuin. Itu berarti Ciel adalah yang terkuat ketujuh dari semua gladiator Simuin. Tentu saja, petarung yang peringkatnya lebih tinggi dari Ciel juga berpartisipasi dalam ekspedisi penaklukan ini. Ada juga ksatria yang tidak pernah mendaftar di peringkat sejak awal. Namun, bahkan setelah memperhitungkan semua itu, Ciel masih seseorang yang bisa dianggap sebagai prajurit elit. Di antara manusia, yaitu musuh kita adalah Raja Iblis, Eugene, yang berdiri diam di sana, akhirnya berbicara. Menjadi kuat dibandingkan dengan orang lain yang merupakan bagian dari ekspedisi penaklukan tidak terlalu mengesankan ketika harus bertarung melawan Raja Iblis. Satu-satunya yang bisa bertahan dalam pertempuran melawan Raja Iblis adalah mereka yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Menurut penilaian Eugene, apalagi melampaui batas-batas itu, Ciel bahkan belum mencapai batas. Dalam ekspedisi penaklukan, hanya elit di antara manusia, seperti Charmaine, Ortus, dan Ivik, yang berdiri di atau telah melintasi batas-batas kemanusiaan, yang mampu melawan Raja Iblis. Dengan kata lain, sebagian besar pasukan ekspedisi tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam pertarungan melawan Raja Iblis ini. Kamu salah, Eugene, kata Ciel, menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melawan Raja Iblis. Aku akan melawan bawahan Raja Iblis. Eugene hanya menatap Ciel dalam diam. Aku sangat sadar bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Raja Iblis. Namun, aku masih bisa melawan bawahannya, Ciel bersikeras tegas. Mendengar kata-kata ini, Eugene tidak punya pilihan selain menyeringai kecut. Sudah seperti ini 300 tahun yang lalu juga. Selama pertempuran mereka melawan Raja Iblis, sebagian besar dari mereka yang telah berpartisipasi dalam pertempuran terlalu lemah untuk memenuhi syarat untuk melawan Raja Iblis. Peran mereka adalah membuka jalan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menghadapi Raja Iblis dan membantu melestarikan kekuatan yang terakhir sehingga mereka bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Mereka adalah orang-orang yang telah bertarung melawan semua demon fog, binatang iblis, dan penyihir hitam yang melayani Raja Iblis. Dan setelah membuka jalan, kebanyakan dari mereka sudah mati. Kemungkinan besar akan sama kali ini juga. Jadi, untuk memastikan kerugian minimal, Eugene telah mengabaikan semua panggilan untuk mundur. Dia telah mengejek saran bahwa mereka harus mundur untuk membuat persiapan yang lebih baik dan kembali dengan bala bantuan. Semakin banyak waktu yang Anda berikan kepada mereka, semakin kuat Raja Iblis, dan semakin besar kekuatan mereka akan tumbuh. Jadi, untuk memiliki pengorbanan paling sedikit, pilihan terbaik adalah terus maju daripada mundur. Kamu hanya tidak ingin melihatku terluka atau terbunuh, kata Ciel dengan kesadaran fajar. Meskipun dia seharusnya tidak terhibur dengan hal seperti ini, Ciel masih tersenyum cerah tanpa menyadari dia melakukannya. Dia sadar bahwa perasaan seperti itu dipelintir, tetapi jantung Ciel masih berdebar kencang saat dia merasakan perhatian Eugene padanya. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit sengsara. Jika bukan karena hal seperti ini, apakah dia akan bisa menarik perhatian Eugene? Ciel mengingatkannya, jangan terpengaruh oleh emosimu, Eugene Leonhard. Anda adalah pahlawan. Bahkan saat mengalami perasaan bengkok seperti itu, Ciel masih mengekspresikan dirinya dengan jelas. Dia senang diperlakukan seperti seseorang yang istimewa, tapi dia tidak bisa membiarkan dia terus melakukannya. Apakah kamu benar-benar akan memperhatikan setiap orang yang mungkin mati dalam pertempuran ini? Atau yang lain? Seperti yang aku pikir, itu karena kamu memberi perhatian khusus, kan? Meskipun aku bersyukur kamu peduli, sekarang bukan waktunya untuk itu, Ciel menegurnya. Jika musuh hanyalah Dark Elf belaka, Eugene akhirnya angkat bicara, tidak peduli apa situasinya, aku akan bisa melindungimu. Tidak peduli trik macam apa yang mungkin dilakukan Iris, aku bisa memastikan bahwa dia tidak akan menyentuhmu. Kali ini, giliran Ciel yang tetap diam. Namun, tidak mungkin sekarang dia adalah Raja Iblis, desah Eugene. Setelah pertempuran pecah, aku harus memusatkan semua perhatianku pada Iris. Itu berlaku untuk Lady Sienna dan Christina juga. Tentu saja, itu masalahnya, jawab Ciel sambil mendengus. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menghindari perkelahian yang berat sebelah atau berbahaya. Jika musuh merasa terlalu kuat atau berbahaya, aku akan lari dari mereka. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, gerutu Eugene sambil menghela nafas. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan sesulit itu? Kalau begitu, Eugene, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, kata Ciel sambil bangkit dari tempat duduknya. Dia menatap wajah Eugene selama beberapa saat, mengambil rambut abu-abunya dan mata emas yang dalam. Ciel mengingat penampilan Eugene saat dia mengangkat pedang suci. Bagaimana punggungnya terlihat saat dia berjalan ke boneka Laversia di depan ribuan penonton.
Sosoknya sebagai pilar cahaya telah jatuh dari langit, dan kegelapan yang menghalangi jalan mereka ke depan terpotong dengan satu tebasan pedang. Pada saat itu, semua orang mengenalinya sebagai pahlawan. Hal yang sama berlaku untuk Ciel. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan Yujin yang ditelan cahaya cemerlang itu. Ciel dengan sungguh-sungguh meminta, percayalah, Yujin. Seperti bagaimana aku mempercayaimu. Tapi Ciel tidak akan mengucapkan kata-kata terakhir itu. Sudah ada banyak orang yang mengandalkan Yujin. Itu hanya jenis entitas yang seorang pahlawan, sekarang dan di masa lalu. Seseorang yang dipercaya orang, seseorang yang harus mereka percayai, seseorang yang membuat orang percaya pada mereka. Sama seperti Yuras telah menciptakan Sein untuk melayani sebagai boneka yang menarik kepercayaan, harapan, dan keyakinan orang, seorang pahlawan juga tidak terlalu berbeda pada intinya. Tidak akan terjadi apa-apa padaku, bisik Ciel kepada Yujin dengan senyum licik. Kemudian Ciel berbalik dan segera meninggalkan ruangan. Dezra, yang sejenak bingung harus berbuat apa, dengan cepat mengikuti Ciel. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Haruskah saya memberitahu dia bahwa saya berencana memasuki tempat penampungan? Ciel bertanya dengan senyum masam ketika dia berbalik untuk melihat Dezra, yang mengikuti di belakangnya. Atau mungkin kau setidaknya bisa tinggal di tempat penampungan, Dezra. Seharusnya aman di sana. Seorang suci dan penyihir terhebat di seluruh sejarah benua akan memfokuskan semua kekuatan mereka untuk mendirikan penghalang di atas satu kapal. Ketika pertempuran akhirnya pecah, kapal perlindungan itu akan menjadi tempat teraman. Tidak mungkin, jawab Dezra sambil menggelengkan kepalanya. Jika Lady Ciel tidak akan pergi ke sana, mengapa aku harus pergi? Tidak, bahkan jika kau cukup memalukan untuk bersembunyi di sana, Nona Ciel, aku tetap tidak akan lari dari pertempuran ini. Mengapa tidak? Ciel bertanya. Karena aku juga seorang hati singa, kata Dezra tegas. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan mendengar kata-kata seperti itu datang dari bibir Dezra. Ciel berkedip kaget sebelum tertawa terbahak-bahak. Sebagai garis jaminan belaka, kamu seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang begitu sombong, Ciel menimpali. Dezra mengangkat bahu, bagaimanapun, Lady Ciel juga akan berakhir sebagai bagian dari garis keturunan jaminan dalam waktu sekitar 15 tahun. Dezra telah melakukan comeback yang akurat. Jika Qian menikahi Putri Ayla dan melahirkan seorang anak, Ciel dan Yujin akan dikeluarkan dari jalur utama untuk membentuk garis jaminan baru. Begitulah jalur utama Leonhard selalu beroperasi. Hal yang sama berlaku untuk adik laki-laki Gilet, yang sekarang hidup damai di pedesaan yang tenang. Adapun Gion dan Charmen, yang merupakan anggota Black Lions, sebenarnya, mereka telah dikeluarkan dari garis utama dan sekarang dihitung sebagai bagian dari garis keturunan jaminan. Mungkin itu masalahnya, tetapi Anda dan saya masih pada tingkat yang berbeda. Ciel akhirnya tergagap dengan respons yang lemah, tidak dapat memberikan argumen yang bagus untuk kata-kata Dezra. Leonhard, apa artinya menjadi Leonhard? Ciel tiba-tiba menoleh untuk melihat ke langit. Langit bersinar terang. Ombak emas juga berkeliaran di laut di bawah. Namun, di luar lingkaran cahaya terang ini, kegelapan pekat mengintai di sekitar mereka. Di luar ombak keemasan, laut memiliki warna merah tua dari darah kering. Sihir Siena, serta kekuatan ilahi Yujin dan Christina, hanya bisa melindungi area kecil yang mencakup armada. Laut tempat mereka terperangkap masih merupakan bagian dari iblis. Yujin muncul dari kabinnya. Saat dia melangkah keluar, mata semua orang beralih ke Yujin. Beberapa orang mengatupkan tangan mereka dalam doa begitu mereka melihat Yujin. Yujin mengabaikan tatapan ini dan berjalan ke geladak. Pedang suci yang tergantung di pinggang Yujin masih bersinar dengan cahaya, tetapi indera tajam Yujin hanya terfokus pada mengintip ke dalam kesuraman di depan. Akan lebih baik jika mereka semua pergi dan tidur, gumam Yujin pelan saat bibirnya berkedut menjadi cemberut. Tidak mungkin mereka bisa tidur pada saat seperti ini, suara tempest terdengar di dalam kepala Yujin. Tidak ingin menempatkan semua beban pada Siena, Yujin juga meminjam kekuatan tempest untuk mendorong armada maju. Tempest melanjutkan, orang-orang di era saat ini tidak tahu apa-apa tentang melawan Raja Iblis. Ketidaktahuan seperti itu dengan mudah berubah menjadi ketakutan. Paling tidak, kamu tampaknya dalam suasana hati yang baik, Yujin menanggapi Tempest dengan mendengus geli. Mendengar ini, Tempest tertawa dan mengakui dengan suara rendah, apakah kamu tidak merasa ini adalah pengulangan? Pengulangan. Dari sisa-sisa Raja Iblis yang kamu kalahkan di Black Lion Castle, jawab Tempest. Saat itu, roh kegelapan telah merasuki Eward sebagai bagian dari plot untuk menghidupkan kembali sisa-sisa Raja Iblis. Kamu menghadapi hantu Carnage dan Cruelty, tapi kamu masih mengalahkan mereka semua sendirian. Meskipun mereka belum berubah menjadi Raja Iblis penuh, Hamel, kamu masih berhasil menghapus semua jejak pembantaian dan kekejaman dari dunia ini, Tempest mengingatkannya dengan semangat. Yujin tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dan sekarang, kamu sedang dalam perjalanan untuk mengalahkan Raja Iblis Kemarahan, Tempest menghela nafas. 300 yang lalu, kamu membunuh Raja Iblis ini bersama dengan Vermont. Dan sekarang setelah kamu bereinkarnasi, kamu akan kembali melalui mereka satu persatu. Yujin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada Tempest.
Sekarang dia menyeringai dan mengangguk, seperti yang Anda katakan, ini benar-benar pengulangan. Itu semua karena Raja Iblis ini adalah tangguh yang tidak memiliki kesopanan untuk mati bahkan jika kamu membunuh mereka. Eugene naik ke boneka kapal. Dia segera melihat punggung Christina, di mana dia duduk di atas pusat boneka besar itu. 8 sayapnya terbuka lebar saat tangan kirinya terulur di depannya. Dia menatap stik matanya. Ketika Eugene berdoa kepada Dewa Cahaya untuk kekuatan, cahaya telah turun dari langit sebagai tanggapan. Kemudian, stigmata juga muncul di telapak tangan kiri Christina. Itu berbeda dari stigmata yang telah diukir di punggung Anise. Itu tidak dalam bentuk kata, dan itu tidak berdarah setiap kali dia melakukan keajaiban. Apakah ini berarti Christina sekarang akan dapat melakukan mukjizat setara dengan Anise? Dia belum mendapat kesempatan untuk mengujinya. Jika dia ingin mengujinya, dia harus memotong anggota tubuh seseorang terlebih dahulu, tetapi siapa yang cukup gila untuk rela memotong anggota tubuh mereka hanya untuk ujian? Kalau saja Molon ada di sini, dia akan memotong lengannya sendiri tanpa ragu-ragu, kata Eugene menyesal. Adas manis balas menggoda, bagaimana kalau memotong jari, Hamel? Bahkan jika kita tidak bisa menempelkannya kembali, kamu seharusnya tetap baik-baik saja dengan hanya satu jari yang hilang. Eugene mengerutkan kening, jangan katakan sesuatu yang konyol, Anise. Apakah kamu tidak tahu betapa pentingnya jari-jari saat memegang pisau? Ya ampun, begitukah? Aku masih merasa tidak apa-apa untuk memotong jari tengah tertentu yang hanya pernah melakukan hal-hal buruk. Anise terkikik ketika dia berbalik untuk melihat Eugene. Eugene berhenti di sisi Anise, menatap lurus ke depan. Bagaimana tubuhmu? Eugene akhirnya bertanya. Aku baik-baik saja, Anise meyakinkannya. Aku tidak lelah sedikit pun. Meski begitu, Christina memberitahuku bahwa aku harus istirahat sebentar. Eugene mengangguk, bagaimana dengan stigmatamu? Apakah itu dengan seberapa banyak itu telah meningkatkan kekuatan kita atau keajaiban macam apa yang akan memungkinkan kita untuk melakukan? Saya tidak begitu yakin. Bagaimanapun, keajaiban adalah sesuatu yang harus Anda harapkan dengan hati yang sungguh-sungguh, kata Anise sambil berdiri. Jangan terlalu khawatir, Hamel. Jika lenganmu atau kakimu terbang selama pertempuran, aku akan memastikan untuk menyelamatkanmu entah bagaimana. Jangan lakukan sesuatu yang tidak perlu, Eugene memperingatkan sambil menoleh ke Anise. Akulah yang biasanya mengatakan hal-hal seperti itu, Anise menunjukkan sambil tertawa ketika dia meraih kembali dan menarik tudung jubahnya ke atas kepalanya. Payudara. Bola besi yang membentuk kepala cambuknya, yang tersembunyi di dalam jubahnya, jatuh ke boneka. Kaulah yang seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu, Anise mengingatkan Eugene. Cambuk itu bukan satu-satunya hal yang disembunyikan Anise di dalam jubahnya. Anise mengeluarkan sebotol minuman keras yang belum dibuka dan menyerahkannya kepada Eugene sambil tersenyum. Sudah lama sekali, kata Eugene sambil menyeringai sambil melenturkan jari. Pop! Gabus botol minuman keras itu beterbangan. Mereka datang, suara Sienna tiba-tiba terdengar di dalam kepala mereka. Eugene dan Anise bukan satu-satunya yang mendengar suaranya. Seluruh armada telah mendengar peringatan Sienna. Eugene perlahan menghunus pedang suci. Ruoar. Saat Laut Merah Tua di luar, penghalang terbelah.